Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Guru Pendamping dan Ananda hebat semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bersama saya, Ibu Nurlaila, kita akan belajar bahasa Indonesia. Generasi Smart School berkarakter cerdaski. Baik, Bapak Ibu Guru hebat dan Ananda semua, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai membandingkan teks cerita sejarah dan teks sejarah. Namun, sebelum kita masuk pada materi, baiknya Bapak Ibu Guru Pendamping dan Ananda hebat semua, kita mengawali dengan membaca sebuah pantun. Baik, cari talas untuk pendas Bengkulu, dimakan sama nasi tambah bergairah. Mari berselancar ke masa lalu, belajar bersama teks cerita sejarah. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu membedakan teks cerita sejarah dan teks sejarah. Ananda hebat semua, sebelumnya sudah pernah mendapatkan informasi dari Bapak Ibu Guru di sekolah masing-masing mengenai konsep dan struktur teks cerita sejarah. Tentunya Ananda tidak lupa apa yang disebut dengan teks cerita sejarah. Baik, Ibu akan memperkuat kembali bahwa teks cerita sejarah adalah sebuah teks cerita yang berisi tentang fakta yang terjadi di masa lampau, yang berisi atau mengandung tentang nilai kesejarahan yang dapat disajikan baik secara naratif maupun deskriptif. Kemudian, adapun strukturnya dimulai dari orientasi, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, sampai dengan koda. Nah, sebelumnya Ibu pasti tahu bahwa di antara Ananda banyak yang sangat suka atau gemar membaca novel. Kira-kira novel apa yang sering Ananda baca? Ya, sebelumnya Ibu perlihatkan kembali bahwa di bagian depan ini ada dua novel yang Ibu tampilkan. Yang pertama adalah Lontara Rindu dan yang kedua adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Apakah Ananda semua salah satu di antaranya atau bahkan keduanya sudah pernah dibaca atau pernah menonton filmnya? Jadi 45 menit ke depan kita akan membahas mengenai perbedaan atau perbandingan teks cerita sejarah atau novel sejarah dan teks sejarah. Perbedaan yang pertama adalah
Novel sejarah adalah cerita rekaan yang dikembangkan dari fakta sejarah yang pernah ada. Sementara kalau teks sejarah adalah teks yang benar-benar dituntut sesuai dengan hal-hal yang pernah ada atau pernah terjadi. Dengan kata lain, Ananda bisa memaknai bahwa teks cerita sejarah adalah sesuatu yang dikembangkan dari fakta, kemudian dilanjutkan dengan imajinasi penulisnya. Sedangkan kalau teks sejarah adalah sesuatu yang memang benar-benar pernah terjadi atau ada di masa lalu atau di masa lampau. Perbedaan yang kedua, teks novel sejarah ditulis oleh seorang novelis. Kemudian, novelis tersebut bebas menciptakan imajinasinya yang mengenai siapa, apa, kapan, di mana cerita novel tersebut. Sedangkan teks sejarah adalah ditulis oleh sejarawan yang terkait dengan keharusan menulis sesuatu yang memang benar-benar terjadi, tidak boleh ditambah ataupun direkayasa. Perbedaan yang kedua ini, poin penting yang harus dipahami bahwa teks cerita sejarah itu bisa direkayasa atau sepenuhnya diserahkan kepada novelis atau penulis. Sementara di dalam teks sejarah adalah suatu teks yang harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tidak bisa ditambah ataupun dikurangi. Bagaimana Ananda hebat? Bisa dipahami kedua perbedaan tersebut? Kita lanjut ke perbandingan berikutnya. Di dalam novel sejarah, faktor perekayasaan dari pengarang yang mewujudkan cerita sebagai suatu kebulatan atau koherensi yang sekali-kali ada relevansinya dengan situasi sejarah. Mengingat kembali dari konsep teks sejarah bahwa dasar pengembangannya dari fakta kemudian dilanjutkan dengan imajinasi atau rekaan yang bisa jadi di dalam proses penyajiannya ada yang relevan dengan fakta atau situasi sejarah tersebut. Sementara pada teks sejarah, hubungan antara satu fakta dengan fakta yang lainnya perlu direkonstruksi, paling tidak topografis atau kronologisnya. Jadi di dalam fakta sejarah atau teks sejarah semua bisa ditelusuri. Selanjutnya, di dalam teks sejarah atau novel sejarah, pengarang tidak terikat dengan fakta-fakta sejarah mengenai apa, siapa, kapan, ataupun di mana. Semua yang ditulis di dalam novel sejarah berupa fiksi atau tanpa ada kaitan dengan fakta-fakta sejarah. Dalam hal ini, di dalam novel sejarah tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan bukti, berkas, ataupun saksi. Sedangkan di dalam teks sejarah, sejarawan menulis teks sejarah sangat terikat dengan fakta tentang apa, siapa, kapan, dan di mana tentang sejarah tersebut. Dalam perbedaan ini, novel sejarah tidak terikat dengan 5W tambah 1H atau biasa dikenal dengan adik simbah. Apa, di mana, kapan, kemudian mengapa, dan seterusnya. Sedangkan di dalam teks sejarah benar-benar terikat oleh 5W tambah 1H. Dan yang terakhir, novel sejarah atau pelaku, kondisi, atau situasi hidup karena imajinasi. Sedangkan di dalam teks sejarah, pelaku, kondisi, situasi hidup sesuai dengan kenyataan. Maksudnya bahwa pelaku-pelaku di dalam sebuah cerita teks sejarah atau novel sejarah
itu dikembangkan melalui imajinasi penulisnya. Bisa direkayasa sesuai dengan hasil rekaannya. Sedangkan cerita sejarah, teks sejarah itu benar-benar nama pelaku, tempat, ataupun kejadiannya harus sesuai dengan fakta yang ada. Bagaimana Nanda hebat? 5 perbandingan novel sejarah dan teks sejarah. Jadi Ibu pertegas kembali bahwa di dalam teks sejarah atau novel sejarah, keduanya memiliki perbandingan atau perbedaan. Novel sejarah meskipun berangkat dari sebuah fakta, tapi pengembangannya melalui rekaan atau imajinasi dari penulisnya. Kemudian novel sejarah bisa berdasarkan rekaan, maka dapat ditambah, dapat dikurangi sesuai dengan imajinasi. Sebaliknya, di dalam teks sejarah, hal tersebut tidak bisa ditambahkan ataupun dikurangi. Kemudian, novel sejarah tidak terkait dengan 5W tambah 1H, sementara di dalam teks sejarah sangat terikat dengan 5W tambah 1H. Dan yang terakhir Anda bisa lihat bahwa novel sejarah itu hidup sesuai dengan imajinasi, sedangkan teks sejarah hidup sesuai dengan kenyataan. Silahkan dicermati kembali, silahkan dilihat pada buku teks yang Ananda miliki. Perbedaan tersebut, dari 5 perbedaan yang Ibu sudah jelaskan, itu dilihat dari isi keduanya, baik melalui novel sejarah ataupun melalui teks sejarah. Nah sekarang, perbandingan selanjutnya bisa dilihat dari bentuk teks ataupun dari cara penyajiannya. Bisa Anda cermati, bentuk teks di dalam cerita sejarah itu berbentuk naskah. Sedangkan di dalam novel sejarah berbentuk prosa atau narasi yang panjang. Jadi dua hal ini yang menjadi pembeda antara teks sejarah dan novel sejarah. Teks sejarah berbentuk naskah, sedangkan novel sejarah berbentuk prosa atau narasi yang panjang. Kemudian di dalam teks sejarah menggunakan kata ganti orang pertama atau kata ganti orang pertama di dalam novel sejarah, aku, saya, kemudian ada kata kedua, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Sementara penyajian tokoh di dalam teks sejarah hanya menggunakan orang ketiga. Jadi dari segi bentuk teks, keduanya memiliki perbedaan baik dari bentuknya maupun kata ganti yang digunakan. Yang kedua adalah cara penyajian. Cara penyajian umumnya di dalam teks cerita sejarah disajikan sesuai dengan bentuk naskahnya sehingga tidak terdapat dialog. Sementara di dalam novel sejarah bisa disajikan dalam bentuk dialog. Penggambaran suasana bisa dijelaskan melalui percakapan. Sementara di dalam teks sejarah disajikan secara langsung di dalam teks tersebut. Jadi, dari cara penyajian kedua teks tersebut memiliki dua perbedaan mendasar. Yang pertama, teks cerita sejarah tidak terdapat dialog karena bentuk penyajiannya disajikan secara langsung. Sedangkan di dalam novel sejarah disajikan melalui atau penggambaran secara dialog disesuaikan dengan isi dari cerita tersebut. Dalam artian bisa jadi muncul percakapan. Kemudian perbedaan yang ketiga, untuk teks sejarah ini dilihat dari sumber. Untuk teks sejarah
kita mengambil dari sumber yang relevan, yang benar-benar sesuai dengan fakta kesejarahan, seperti buku ataupun hasil riset. Sedangkan di dalam novel sejarah, biasanya diambil dari hasil wawancara ataupun imajinasi dari pengarang atau penulis. Penulislah yang membumbui cerita tersebut dengan berbagai macam imajinasi sehingga cerita menjadi lebih menarik. Jadi untuk sumbernya ada dua sumber. Teks cerita bersumber dari sumber yang relevan seperti buku, hasil riset atau penelitian dan sebagainya. Kemudian kita masuk di bagian tokoh di dalam teks. Tokoh di dalam teks sejarah merupakan tokoh yang nyata, benar-benar ada dan pernah ada di masa lampau. Kemudian, di dalam novel sejarah, tokoh dihadirkan bisa saja merupakan karangan dari penulis, walaupun sebenarnya teks cerita sejarah atau novel sejarah terinspirasi dari peristiwa nyata. Bagaimana Ananda hebat? Dari 4 secara fisik dari novel sejarah dan teks sejarah bisa dibedakan berdasarkan bentuk teksnya, cara penyajiannya, kemudian sumbernya, dan yang keempat dari tokohnya. Silahkan dicermati kembali, dari masing-masing ini terdapat perbedaan-perbedaan mendasar. Nah, silahkan dicermati, ada 2 contoh yang Ibu tampilkan di sini untuk memberikan penguatan kepada Ananda hebat, yang mana bentuk sejarah, yang mana termasuk cerpen novel sejarah. Jadi di bagian pertama, sejarah rumah adat Balak Lompoa Sulawesi Selatan, inilah yang disebut dengan teks sejarah. Artinya sebuah teks yang tidak bisa direkayasa, tidak bisa ditambahkan ataupun dikurangi. Ananda bisa mencermati, bisa membaca paragraf pertama. Rumah adat Balak Lompoa berasal dari kota Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Rumah Balak Lompoa didirikan pada tahun 1936. Data-data ini tidak bisa diubah ataupun direkayasa. Sedangkan yang kedua, ada sebuah contoh novel sejarah lokal dari Sulawesi Selatan yang berjudul Puya Kepuya karya Faisal Odang. Beliau adalah penulis dari Sulawesi Selatan. Latar cerita ini berlatar di daerah Tanah Toraja. Jadi ada penggalan yang saya bisa bacakan di sini. Setelah puluhan tahun kau menunggu, kini kau telah berjalan ke surga. Ketika hampir tiba, ketika kutanyakan kenapa surga diciptakan, kau hanya diam. Untuk apa kau berjalan, kau juga tidak tahu. Dasar manusia. Kau hidup hanya untuk mati. Jika seperti itu, betapa kasihannya kau, saya, dan leluhur. Kau yang lain tentu sangat kecewa, tak pantas kau berjalan ke tanah tempat suci ini. Tak pantas kau menjadi orang Toraja yang kami banggakan. Ini hanya sebuah penggalan untuk memberikan satu perbandingan kepada Nanda hebat, yang mana yang termasuk teks sejarah dan yang mana termasuk novel sejarah. Di dalam teks sejarah, itu adalah fakta yang memang benar-benar terjadi dan disajikan secara teks bentuk naskah, sedangkan di dalam novel sejarah disajikan dalam bentuk prosa. Baik, kita kembali ke layar untuk memperkuat perbedaan mendasar.
Nah, Ananda hebat, silahkan dilihat. Tentunya sangat familiar dengan novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Siapa yang sudah membaca novelnya? Iya, Ibu yakin sekali banyak yang pernah membaca novel, terlebih lagi yang sudah menonton film tersebut. Film tersebut diangkat dari novel yang sama judulnya, yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Buya Hamka. Ibu ingin menjelaskan sedikit. Di dalam Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, ini termasuk novel sejarah. Meskipun di dalam novel ini ada beberapa fakta sejarah. Yang pertama, bahwa benar adanya pada tahun 1936 pernah terjadi sebuah kejadian tenggelam sebuah kapal yang bernama Van der Wijk. Nama kapal itu diambil dari gubernur Hindia Belanda yang pada saat itu ada di Indonesia. Kemudian fakta yang kedua adalah kapal Van der Wijk adalah kapal yang paling mewah di masanya, sehingga biasa disebut juga atau dijuluki Titanic Indonesia. Kemudian yang fakta yang ketiga di dalam cerita tersebut, bahwa kapal Van der Wijk mengarungi perjalanan laut dari Bali menuju Lamongan, kemudian akan singgah di Surabaya pada tahun 1936. Di saat itulah tenggelam di daerah Lamongan. Nah, fakta-fakta ini yang termasuk fakta sejarah. Kemudian muncul di dalam cerita ini cinta segitiga antara Zainuddin, Hayati, dan Aziz. Itulah yang dikembangkan oleh Buya Hamka, kisah cinta keduanya yang menceritakan tentang budaya Minang yang menganut keturunan kuat dari ibu. Itu yang terjadi. Nah, ini di dalam cerita tenggelamnya kapal Van der Wijk berangkat dari sebuah fakta. Kemudian dikembangkan berdasarkan imajinasi. Secara latar waktu, tempat, nama tokoh, semua disesuaikan dengan hasil imajinasi dari pengarangnya. Kemudian ada novel kedua, Lontara Rindu. Lontara Rindu ini ditulis oleh salah satu penulis novel terbaik dari Sulawesi Selatan. Beliau adalah Bapak SGG Mapangewa. Beliau adalah seorang guru, salah satu guru SMA di Sulawesi Selatan. Sengaja Ibu memperkenalkan ini kepada Nanda hebat bahwa kita Sulawesi Selatan kaya dengan hasil karya novel sejarah. Jadi salah satu tujuan mempelajari materi ini adalah memperkenalkan cerita kesejarahan dari daerah. Nah, ini Lontara Rindu secara latar di dalam cerita ini mengisahkan bagaimana latar di daerah Sidendren Rapang, yaitu daerah Sidrap. Ananda semua yang ada di Sidrap mungkin pasti sudah tahu bagaimana jalan cerita dari cerita Lontara Rindu. Bapak GG di sini menceritakan bahwa ada dua tokoh anak kembar yang terpisah dari orang tuanya, ada yang ikut ibu dan ada yang ikut ayah. Ini secara sinopsis diceritakan bahwa yang ingin diangkat di sini adalah budaya daerah Sidrap. Kemudian cerita ini dikembangkan berdasarkan imajinasi pengarang. Salah satu informasi yang Ibu sampaikan kepada Nanda hebat bahwa novel ini adalah salah satu novel terbaik versi Republika. Beliau dikarang oleh Bapak SGG Mapangewa. Beliau adalah Pak Sabir. Jadi ada beberapa hal yang Ananda harus ketahui bahwa kita harus mencari atau mengeksplor untuk mengetahui nilai-nilai kesejarahan kita. Salah satunya adalah melalui novel atau cerita sejarah. Bagaimana Ananda?
Ya. Nah, untuk memperkuat pemahaman Ananda terkait materi cerita sejarah dan novel sejarah, kita akan membuka atau membahas soal. Baik, silahkan dicermati. Soal yang pertama. Di sini ada dua teks, perbandingan dua teks. Yang membandingkan adalah teks pertama dan teks yang kedua. Sultan yang bertahta kedua ini dikenal sebagai sultan yang pandai bergaul dengan negara-negara Eropa. Walaupun kesultanan Siak di bawah bayang-bayang tentara Belanda, namun hubungan baik sultan dengan kerajaan di Belanda sangat harmonis. Sultan Syarif Qasim I pada tahun 1889 mendapat undangan khusus dari kerajaan Belanda untuk dapat menghadiri penobatan Ratu Wilhelmina. Kabarnya, hubungan yang sangat akrab itu membuat Sultan mendapat penghormatan tersendiri dibanding tamu undangan lainnya. Lanjut di teks kedua, berbeda lagi. Dan sekarang seluruh Jawa berpesta pora, mungkin juga seluruh Hindia Belanda. Triwarna berkibar riang di mana-mana. Dara yang seorang dewi kecantikan, kekasih para dewa itu, kini naik tahta. Sekarang ia ratuku, aku kaulanya. Tepat seperti cerita Jufroh Magda Peters tentang Thomas Aquinas. Ia adalah Sri Ratu Wilhelmina. Tanggal, tahun, bulan, dan tahun kelahiran telah memberikan kesempatan pada astrolog untuk mengangkatnya jadi ratu dan menjatuhkan aku jadi kaulanya. Dan ratuku ini malahan tidak pernah tahu aku benar-benar ada di atas bumi ini. Sekiranya ia lahir 1 atau 2 abad sebelum atau sesudah aku, barang tentu hati ini takkan jadi nelangsa. Saya sangat yakin Ananda sudah bisa membedakan sebenarnya yang mana teks sejarah dari teks tersebut, yang mana teks sejarah dan yang mana novel sejarah. Pertanyaannya, perbandingan yang sesuai dengan berdasarkan kutipan tersebut adalah. Jadi siap-siap Ananda yang ingin berpartisipasi untuk memberikan jawaban bisa melalui interaktif, kemudian bisa juga melalui kolom komentar. Yang pertama, teks 1 merupakan teks sejarah. Teks 1 merupakan teks sejarah mengenai Ratu Wilhelmina, sedangkan teks kedua termasuk novel sejarah yang berlatar saat Ratu Wilhelmina menjadi Ratu Belanda. Jadi poin yang pertama di bagian A, menurut teks 1 itu adalah teks sejarah, sedangkan teks kedua adalah novel sejarah. Kemudian bagian B, teks 1 merupakan novel sejarah karena tokoh Sultan Syarif Qasim fiktif atau fiksi. Sedangkan teks kedua merupakan teks sejarah karena tokoh Ratu Wilhelmina nyata. Bagian C, teks 1 merupakan novel sejarah karena latar yang digunakan Kesultanan Siak fiktif. Sedangkan teks kedua merupakan teks sejarah karena latar yang digunakan Hindia Belanda nyata. Kemudian selanjutnya di bagian D, teks 1 merupakan teks sejarah karena mencantumkan latar waktu yang nyata, sedangkan teks yang kedua merupakan novel sejarah karena penggunaan latar waktu pada saat penobatan Ratu Wilhelmina yang fiktif. Terakhir, teks 1 merupakan novel sejarah karena tokoh Sultan Syarif Qasim nyata, sedangkan teks kedua merupakan teks sejarah karena tokoh Ratu Wilhelmina fiktif. Nah, kira-kira Ananda hebat. Siapa yang mau memberikan jawaban? Silahkan. Jadi Ibu kembali memperlihatkan di sini ada 2 teks. Jadi cara menyelesaikan soal ini yang harus diidentifikasi yang pertama adalah
Yang pertama, teks pertama itu termasuk teks apa? Yang kedua adalah termasuk teks apa? Setelah itu barulah kita melihat apa alasan yang memperkuat dari kedua jenis teks tersebut. Silakan Ananda Hebat. Kira-kira apa jawabannya? Nah, kita bisa melihat konsep dari sebuah teks sejarah itu disajikan dengan menggunakan kata ganti orang ketiga. Kemudian disajikan dalam bentuk naskah, tidak bisa diubah, kemudian tidak ada dialog dan sebagainya. Kita lihat ciri-ciri yang manakah yang termasuk ciri yang Ibu sebutkan, apakah teks tersebut pertama ataupun teks yang kedua. Bagaimana Ananda yang mau menjawab? Kemudian, dan sekarang seluruh Jawa berpesta pora, mungkin juga seluruh Hindia Belanda. Di mana-mana darah yang seorang Dewi kecantikan kini naik takhta. Kemudian ada muncul kata ganti orang pertama, aku kaulanya. Jadi salah satu ciri dari novel sejarah, perhatikan, ciri-ciri dari novel sejarah menggunakan kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Jadi kalau kita cermati dari soal ini, kita sudah bisa meyakini bahwa teks yang pertama itu adalah teks sejarah dan yang kedua adalah teks novel sejarah. Kita perhatikan semua. Teks sejarah merupakan, teks pertama merupakan teks sejarah. Bagian A sesuai. Tapi kita belum melihat apa alasannya atau penjelasannya. Teks 1 merupakan novel sejarah, berarti ini tidak tepat. Teks 1 merupakan novel sejarah. Untuk memperkecil dan mengefektifkan waktu, kita langsung saja untuk melihat yang mana teks novel, yang mana cerita sejarah. Kemudian teks 1 merupakan teks sejarah, berarti D juga kategori jenisnya sudah tepat. Kemudian di bagian E, teks 1 merupakan novel sejarah. Novel sejarah, jadi ini juga tidak tepat. Jadi dari 3 pilihan ini kita hanya bisa fokus pada pilihan antara A dan D. Nah, kira-kira jawaban yang mana yang paling tepat? Ananda Hebat. Apakah A, teks 1 merupakan teks sejarah mengenai Ratu Wilhelmina? Oke, sedangkan teks kedua termasuk novel sejarah yang berlatar saat Ratu Wilhelmina menjadi Ratu Belanda. Jadi ini dikatakan Ratu Belanda menjadi Wilhelmina menjadi Ratu Belanda. Kemudian di bagian D, teks 1 merupakan teks sejarah karena mencantumkan waktu. Ini yang sangat tepat. Coba diperhatikan. Ada waktu pada tahun 1889 secara eksplisit ada dijelaskan di dalam soal. Kemudian alasan yang kedua, teks novel sejarah karena penggunaan latar waktu. Latar waktu pada saat penobatan Ratu Wilhelmina ini adalah fiktif atau rekaan dari penulis. Jadi berdasarkan soal di nomor 1, yang paling tepat itu adalah D. Bagaimana Ananda Hebat? Siapa yang paling tepat jawabannya? Baik. Iya, jadi Ibu sangat yakin bahwa nomor 1 kalian tepat semua jawabannya, yaitu memilih jawaban bagian D. Mari kita lanjut untuk ada SMA Negeri 12 Bone. Ibu sudah duga jawabannya sudah tepat. Kemudian masih ada lagi. Kita lanjut di soal nomor 2. Apa perbedaan utama antara teks cerita sejarah dan teks sejarah? Jadi yang mau dicari itu adalah perbedaan antara teks cerita sejarah dan teks sejarah. Yang perlu Ananda pahami bahwa ketika Ibu menyebut teks cerita sejarah, maka pahami bahwa itu adalah novel sejarah. Iya.
cerita sejarah itu adalah novel sejarah. Yang menjadi perbedaan, A, teks cerita sejarah, berarti ini adalah novel, cenderung lebih pendek daripada teks sejarah. B, teks sejarah biasanya lebih fokus. Teks sejarah lebih fokus pada emosi dan sudut pandang tokoh-tokoh fiksi. C, cerita sejarah, teks cerita sejarah, novel juga, cenderung lebih akurat dalam penyajian fakta sejarah. Kemudian D, teks sejarah lebih mungkin mengandung dialog dan konflik karakter. D, teks cerita sejarah, berarti ini novel, biasanya lebih objektif daripada teks sejarah. Silahkan, yang mana yang menjadi perbedaan utama antara teks cerita sejarah dan teks sejarah? Bagaimana Nanda Hebat? Jawabannya apa? Silahkan dicermati. Berdasarkan penjelasan Ibu sebelumnya, sudah Ibu jelaskan dari cara isi, kemudian dari sumber, penyajian, kemudian tokoh, dan seterusnya. Kalian sudah bisa memperlihatkan di sini yang mana kira-kira yang menjadi pembeda utama antara cerita novel sejarah dan teks sejarah. Baik, kita lihat, kita ulas satu persatu. Bagian A, teks cerita atau novel sejarah cenderung lebih pendek daripada teks sejarah. Secara penyajian, sebelumnya Ibu sudah jelaskan bahwa teks sejarah itu disajikan dalam bentuk naskah. Dalam bentuk naskah. Sedangkan novel di dalamnya bisa ada dialog. Tetapi secara panjang ataupun pendeknya itu tidak ada dijelaskan. Jadi untuk bagian A tidak tepat. Jadi tidak ada aturan bahwa cerita sejarah cenderung lebih pendek daripada teks sejarah. Kemudian selanjutnya teks sejarah, ingat baik-baik, teks sejarah lebih fokus pada emosi. Yang kita pahami bersama bahwa emosi itu bisa dikembangkan dari rekaan atau imajinasi pengarang pada novel. Sedangkan ini di dalam soal ini adalah teks sejarah. Berarti ada perbedaan. Teks sejarah yang seharusnya adalah cerita sejarah yang lebih fokus pada emosi dan sudut pandang. Jadi bagian B juga kurang tepat. Bagian C, teks cerita sejarah cenderung lebih akurat dalam penyajian fakta sejarah. Ya, di sini coba diperhatikan, teks novel sejarah lebih cenderung lebih akurat karena biasanya disertai dengan imajinasi ataupun rekaan-rekaan dari penulis. Kemudian kita lihat, kita simpan dulu bagian C. Bagian D, teks sejarah lebih mungkin mengandung dialog. Masih ingat penjelasan Ibu? Apakah teks sejarah yang mengandung dialog atau novel sejarah? Baik, jadi yang paling sesuai di sini yang mengandung dialog itu adalah novel sejarah. Jadi juga tidak sesuai. Di bagian E, teks cerita sejarah biasanya lebih cenderung, kita ingat, cerita sejarah berarti ini adalah novel. Teks cerita sejarah biasanya lebih objektif daripada teks sejarah. Kenyataannya bahwa justru teks sejarahlah yang lebih objektif karena memang benar-benar sesuai dengan fakta. Kira-kira Nanda hebat? Iya, ada SMA 7 Bone menjawab, jawabannya adalah C. Kemudian selanjutnya SMA 12 Bone, jawabannya adalah D. Cerita sejarah lebih mungkin mengandung dialog dan konflik karakter. Jadi yang paling tepat di sini jawabannya adalah C.
cerita sejarah cenderung lebih akurat dalam penyajian fakta sejarah. Jadi tepat SMA 7 Bone, kemudian SMA Negeri 12 Bone. Selamat, jawabannya tepat. Salam hormat juga untuk Bapak Ibu guru pendamping di sekolah. Iya. Bagaimana, Nanda hebat? Kita masih lanjut. Satu soal. Perhatikan soal. Minke merupakan salah seorang pribumi yang bersekolah di HBS Surabaya. HBS Surabaya memang dikenal oleh seluruh penjuru tanah air sebagai sekolah yang mengajarkan pendidikan Belanda. Bahkan semua guru yang mengajar di sekolah tersebut berasal dari tanah Eropa. Minke yang notabene-nya seorang pribumi berdarah Jawa asli mulai merasa ada yang berbeda pada dirinya semenjak memasuki sekolah tersebut. Budaya Eropa yang dia terima di sekolah tersebut lambat laun mulai masuk pada dirinya. Pribadinya sedikit melenceng menyalahi wujudnya sebagai orang Jawa. Pertanyaan dari soal tersebut adalah kutipan teks cerita tersebut termasuk ke dalam cerita sejarah jenis apa? Jadi cerita sejarah atau novel sejarah jenis apa? A. Fakta sejarah. B. Fiksi sejarah. C. Biografi sejarah. D. Catatan sejarah. Dan E. Autobiografi sejarah. Bagaimana Nanda hebat? Apa kira-kira jawaban yang tepat? Apakah A, B, C, D, ataupun E? Jadi kita lihat di sini adalah termasuk cerita apa? Cerita sejarah apa? Novel sejarah apa? Fakta sejarah, fiksi sejarah, biografi, catatan ataupun autobiografi sejarah. Baik. Kembali lagi ke konsep cerita sejarah itu tentang apa? Yaitu fiksi sejarah. Jadi yang paling tepat adalah bagian B. Bagian A ini adalah teks sejarah, kemudian biografi, catatan sejarah, dan autobiografi. Khusus untuk bagian B yang sesuai dengan cerita sejarah. Bagaimana Nanda hebat? Sudah bisa membedakan perbandingan antara teks cerita sejarah dan teks sejarah. Jadi intinya adalah novel sejarah bisa berdasarkan rekaan atau imajinasi penulis, sedangkan teks sejarah adalah benar-benar terjadi, tidak bisa ditambahkan ataupun dikurangi. Iya, baik. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, silahkan Ananda hebat, silahkan di-scan barcode ini. Ini adalah refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan disampaikan bagaimana perasaan Ananda ketika mempelajari bahasa Indonesia bersama Ibu Nur Laila pada hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan lembar aktivitas. Silahkan Ananda mencermati dua teks dari buku yang Ananda miliki di sekolah masing-masing. Ada teks sejarah yang berjudul Borobudur dan ada novel sejarah Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur. Silahkan diberikan perbandingan berdasarkan atau melalui bimbingan Bapak Ibu guru di sekolah. Untuk pertemuan kita hari ini, harapan terbesar Ibu adalah semoga hari ini bernilai manfaat, ada manfaat pembelajaran bermakna yang Ananda peroleh. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.